Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agnes Nunance, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020, LPTK Universitas Hamsanwadi. Hari ini, Senin 23 November 2020, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita kembali bertemu di kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Chelsea, silakan pimpin kita dalam doa. Tuhan yang hidup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpuja engkau di antara wanita, dan terpuja buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Chelsea, silakan duduk kembali. Sekarang kita tetap berdiri, kita menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Sekarang kita lakukan tepuk PPK. Siap, tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Silakan duduk. Baik. Apakah kalian masih ingat materi pelajaran kita kemarin? Masih. Masih ingat semua? Masih. Apa yang kita pelajari materi kemarin? Tentang apa? Rantai makanan. Apa yang kalian tahu tentang rantai makanan itu? rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Tepuk tangan untuk Ocha. Apa saja yang termasuk dalam rantai makanan? Produsen, Dan Iya, ada produsen, konsumen, dan pengurus. Baik, jadi kalian hebat, kalian masih ingat materi yang kita sudah pelajari kemarin. Nah, hari ini kita masuk dalam pelajaran kita yang baru. Masih dengan tema yang sama, tema 5 ekosistem. Subtema yang ketiga, keseimbangan ekosistem. Pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini
dari teks non-fiksi. Yang kedua, membuat peta pikiran berdasarkan teks non-fiksi. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Yang keempat, membuat gambar jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Kegiatan yang akan kalian lakukan selama pembelajaran, yang pertama, kalian akan dibagi dalam kelompok. Dalam kelompok kalian akan mengerjakan diskusi melalui soal-soal yang dibagikan dalam LKPD. Setelah mengerjakan, kalian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian ada kegiatan evaluasi. Dan yang terakhir ada tugas rumah. Jelas? Jelas. Sekarang kita bagi dulu dalam kelompok. Caranya kalian hitung secara berurutan 1 sampai 3. Setelah itu kembali hitung 1 sampai 3 sampai habis. Yang mendapatkan urutan yang sama itu duduk dalam satu kelompok. Paham? Paham. Baik, sekarang kita mulai berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Ya, sudah? Sudah semua? sudah. Ya, jadi ini kelompok yang sudah dibagi. Nanti sebentar kerjasama dalam diskusi. Silakan amati gambar. Gambar apakah ini? Kupu-kupu dan bunga. Gambar 2, tali putri dan tumbuhan inangnya. 3, 4, ikan hiu dan ikan remora. Ya. Bagaimana hubungan antara makhluk hidup yang ada di tiap-tiap gambar itu? Apakah mereka saling membutuhkan satu sama lain? Ya. Ada ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Pada gambar pertama terjadi simbiosis apa? Ya, mutualisme. Apa itu mutualisme? Jansen? Mutualisme artinya apa? Iya, terima kasih Ocha, bahwa mutualisme itu saling menguntungkan. Gambar yang kedua, bentuk simbiosis apa? Parasitisme. Parasitisme itu yang bagaimana? Coba Jansen lebih jelas. yang satu tidak menentukan dan
tidak dirugikan. Baik, ini adalah bentuk simbiosis antara makhluk hidup. Jadi, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup yang lain untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian, hubungan antara makhluk hidup ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Ya, seperti yang kalian sudah lihat pada gambar tadi. Kemudian, makanan itu menjadi sumber energi lain, menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Kemudian, bentuk kebergantungan makhluk hidup itu dapat dilihat dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu seperti yang kita sudah pelajari kemarin. Baik, sekarang amati video berikut ini. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu teman-teman sepoin? Rantai makanan merupakan hubungan yang khas atau khusus antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Dan akhirnya konsumen itu akan memaksa konsumen yang lain. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan jumlah fiber menentukan seluruhnya dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Belajar. Sudah lihat semua? Apa yang kalian lihat dalam video tadi? Ya, tentang jaring-jaring makanan. Apa lagi yang kalian amati? Ya, rantai makanan. Berdasarkan video tadi, kira-kira apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Tepuk tangan untuk Ocha. Pada rantai makanan hanya terjadi pada urutan tertentu, sedangkan jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan. Baiklah, sekarang kita akan membaca teks bacaan. Ya? Baca teks bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ibu minta satu orang baca untuk paragraf pertama. Tiga, baca di slide. Menjadi bagian dari kehidupan dari dalam ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapat energi dari tumbuhan, atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun dapat membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri disebut produsen. Berikut baca. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari kehidupan dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan antara produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua
hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup dari dalam rantai makanan maupun dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya. Baik, jadi itulah teks bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik, sekarang kira-kira ada kata-kata sulit yang kalian belum mengerti pada teks bacaan tadi. Ada? Ya, Jansen. Apa itu energi? Apa itu energi? Ada yang tahu arti dari energi, Chelsea? Energi adalah tenaga atau kekuatan. Tenaga atau kekuatan. Tepuk tangan untuk Chelsea. Ya. Jadi energi itu artinya daya, tenaga atau kekuatan untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi seperti makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu membutuhkan energi. Contohnya seperti hewan herbivora itu termasuk konsumen tingkat keberapa? 1. Dia mendapat energi dari mana? Ya, dari tumbuh-tumbuhan, mendapat makanan dari tumbuh-tumbuhan. Dan juga seterusnya, konsumen tingkat 2 mendapat energi dari konsumen tingkat 1. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lain. Itu terjadi pada jaring-jaring makanan. Sudah paham? Baik, sekarang dalam kelompok kalian mengerjakan LKPD. Ya. Sekarang perhatikan pada lembaran kerja masing-masing. Berdasarkan teks bacaan tadi, silakan tentukan pokok pikiran pada tiap-tiap paragraf. Kemudian informasi penting dan buatlah dalam peta pikiran. Silakan. Dengan informasi sudah semua ya? Sekarang dari masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kita kasih semangat untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi
dapat membuat makanan sendiri. Ide pokok paragraf kedua, energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Di kondisi penting, energi dialirkan dari produsen ke konsumen yang lain dengan memberi makanan. Ide pokok paragraf ketiga, jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Di kondisi penting, jaring makanan saling mengandung satu sama lain. Kita pikiran, rantai makanan dan jaring makanan terdiri dari kebergantungan antar makhluk hidup. Terdapat produsen dan konsumen, terdapat herbivora, karnivora, dan omnivora. Energi terdapat produsen dan konsumen. Jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Oke. Sekian, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada atau tidak? Tidak. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3. Kita kasih semangat untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3 akan melakukan hasil diskusi kami. Pokok pikiran paragraf pertama, kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Informasi penting, tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Pokok pikiran paragraf kedua, energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Informasi penting, rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Pokok pikiran paragraf ketiga, hubungan antara beberapa rantai makanan. Satu jenis hewan dapat disebut dalam beberapa rantai makanan. Peta pikiran, rantai makanan dan jaring makanan terdiri dari kebergantungan antar makhluk hidup, terdiri dari produsen dan konsumen. Konsumen terdiri dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Aliran energi terdiri dari produsen dan konsumen. Jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, jadi semua dari setiap kelompok sudah melaporkan hasil diskusinya. Jadi dalam rantai makanan dan jaring makanan itu terdapat aliran energi. Terjadi aliran energi dari produsen ke konsumen. Ya. Produsen akan menghasilkan energi. Dia bisa membuat makanannya sendiri dengan cara apa? Ya, melakukan fotosintesis. Dan energi tersebut digunakan oleh konsumen. Ya, konsumen tingkat 1. Sekarang kita masuk pada LKPD yang kedua. Silakan ya. Tiap-tiap kelompok masih dalam kelompok yang sama. Di situ ada petunjuk. Setiap kelompok silakan sediakan alat dan bahan. Gunting, lem, kertas. Masing-masing kelompok tentukan ekosistem mana yang akan kalian buat jaring-jaring makanannya. Gunting gambar yang sudah disediakan, buatlah jaring-jaring makanannya. Silakan.
pagi teman-teman. Selamat pagi. Dari makanan pada ekosistem sawah. Yang berperan sebagai produsen tumbuh hijau dan padi. Tumbuh hijau dimakan ulat, tumbuh hijau juga bisa dimakan belalang. Padi dimakan ulat, padi dimakan belalang, padi juga bisa dimakan tikus. Tikus dimakan elang, belalang dimakan katak, belalang juga bisa dimakan ayam. Ulat dimakan ayam, ayam dimakan ulat, ular dimakan elang, katak dimakan elang. Sekian dan terima kasih. Baik, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tidak? Ada atau tidak kelas 5? Tidak ada. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama. Silakan duduk. Sekarang kelompok kedua. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Jaring-jaring makan pada ekosistem sawah yang berperan sebagai produsen tumbuh hijau dan padi. Tumbuh hijau dimakan belalang, tumbuh hijau juga bisa dimakan ulat. Padi dimakan ulat, padi dimakan belalang, padi juga bisa dimakan tikus. Tikus dimakan elang, belalang dimakan ayam, belalang juga bisa dimakan katak. Ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang, ular dimakan elang, katak dimakan ular. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Tidak ada. Baik, silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan memberikan hasil diskusi kami. Jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah yang berperan sebagai produsen adalah padi. Padi dimakan belalang, padi juga bisa dimakan ulat dan tikus. Tikus dimakan elang, tikus juga dimakan ulat. Belalang dimakan katak, katak juga bisa dimakan ular dimakan ulang. Terima kasih. Bagaimana dari kelompok lain? Jelas? Tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Silakan. Baik, sampai di sini kegiatan kita tentang jaring-jaring makanan. Kalian sudah mengerjakan LKPD. Minta LKPD-nya dikumpulkan kembali. Baik, dari kegiatan kita apakah ada yang mau bertanya tentang materi kita? Ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Tidak. Semua cukup jelas? Jelas. Jadi, jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Seperti yang kalian sudah gambarkan, ada yang di sawah, ada yang di hutan. Jadi itu bentuk atau gambar jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Ini salah satu contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di sawah. Ya. Jadi satu makhluk hidup itu bisa
lebih dari satu ya, antara proses makan dan dimakan. Seperti padi. Padi itu sebagai produsen, dia bisa dimakan. Tikus, belalang, dan juga ular. Di sini kita lihat perbedaan dengan rantai makanan. Kalau rantai makanan itu pada satu garis saja, satu urutan. Kalau jaring-jaring makanan itu banyak ya. Kalau tidak ada yang bertanya, semua rasa sudah jelas, ya. Sekarang kalian kerjakan soal evaluasi. Ya, soal evaluasi sebanyak 5 nomor dalam bentuk pilihan ganda, silakan dikerjakan. Sudah semua? Baik, dilanjutkan kembali hasil kerjanya. Oke, Ibu sudah periksa hasil pekerjaan kalian. Semua hasilnya memuaskan. Tepuk tangan untuk kita semua. Halo, halo. Hai. Ya, masih semangat? Sekarang coba siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ocha? Dari makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Iya, terima kasih untuk Ocha. Tepuk tangan untuk Ocha. Kesimpulan materi kita hari ini, jadi jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Kemudian dalam ekosistem terjadi aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Setiap komponen yang ada di jari-jari makanan itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jadi itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Tentang jaring-jaring makanan. Ya, tentang jaring-jaring makanan. Apa yang kalian sukai pada kegiatan kita hari ini? Menempel Ivan? tentang rantai makanan. Ivan suka ada kegiatan menempel gambar. Apa yang kalian tidak sukai pada kegiatan kita hari ini? Ada yang kalian tidak suka?
Suka semua? Ya. Iya. Terima kasih untuk kalian. Untuk kegiatan pembelajaran kita besok, ya, siapkan diri baik-baik. Kita akan masih dalam tema 5, subtema 3. Kita masuk dalam pembelajaran yang kedua. Untuk tugas kalian di rumah, yang pertama, buatlah sebuah jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Kemudian jelaskan hubungan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan tersebut dalam sebuah tulisannya. Jelas? Jelas. Sekarang kita menyanyikan lagu daerah. Silakan berdiri semua. Ibu harap semoga kalian semua tetap semangat belajar, ya. Setelah pulang ke rumah, tetap semangat belajar di rumah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita selalu terhindar dari segala sakit penyakit, terutama selama masa pandemi COVID ini. Jadi jangan lupa selalu cuci tangan, selalu menggunakan masker bila bepergian. Sekarang kita berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu yang mati. Amin. Siap beri salam. Selamat siang Ibu Guru. Terima kasih.